kemerdekaan, saudara, jam 4 sore. Kalau saudara mau mengikuti, saudara bisa mengikuti lewat YouTube di channel kita GSPDI, saudara, GSPDI Philadelphia Kenduruan. Kita masuk pagi hari dalam pasalnya ke-18 2 Samuel, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat bersama pada ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Ayat 9 sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggang bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang dikendarainya berlari terus. Amin. Saudara, mungkin ini agak alegoris, ya saudara. Alegoris itu terlalu penerjemahan atau ya sesuatu yang terlalu bebas diartikan tentang ayat ini. Tetapi saya tertarik, kenapa? Karena dikatakan di ayat ini bahwa Absalom menunggang bagal, saudara. Ya, bagal. Yesus pada waktu dia masuk kota Yerusalem, dia memakai keledai. Ya, saudara, kita mengenal ada 3 macam yang hampir mirip hewannya, saudara. Ada kuda, ada bagal, ada keledai. Ya, keledai kita tahu, saudara. Tetapi kalau bagal itu adalah perkawinan antara kuda dan keledai. Itu bagal, ya. Kuda betina dikawinkan dengan keledai jantan, maka muncullah satu jenis baru, yaitu bagal, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan oleh Alkitab, inilah yang ditunggangi oleh Absalom, ya. Absalom kita tahu dia mengkudeta ayahnya, dia bahkan mengejar ayahnya. Ketika ayahnya juga sudah lari mengalah meninggalkan tahtanya, tetapi Absalom terus kejar ayahnya, saudara. Ya, dan tujuannya satu, membunuh ayahnya. Ya. Tetapi kita melihat, saudaraku, ya, orang yang seperti ini, ya benar, saudara. Ya. Kita melihat bagaimana apa yang dikendarainya, apa yang ditungganginya ini gak jelas sebetulnya. Kalau buat saya, ya saudara, makanya saya katakan di awal, ini mungkin penerjemahan terlalu bebas, ya. Tetapi seringkali kita melihat bahwa ada ciri-ciri dari orang-orang tertentu, Bapak Ibu Saudara, ya, yang menggambarkan sebetulnya pribadinya seperti itu. Dan bagaimana kita melihat tunggangan daripada Absalom itu bagal. Perkawinan antara kuda, dia nggak pakai kuda, tapi dia juga nggak pakai keledai. Yesus tidak memakai kuda, saudara, waktu dia masuk Yerusalem. Waktu itu Tuhan Yesus masuk Yerusalem, dia memakai keledai. Keledai bicara tentang kerendahan hati, bicara tentang, ya seperti itu, saudara. Bagaimana keledai juga menggambarkan ada gambaran kehidupan yang bodoh, yang tidak berdaya, yang terbatas. Tapi ketika ada orang-orang seperti ini menyerahkan hidupnya kepada Yesus, maka Tuhan mau pakai kehidupan yang seperti itu. Bisa bilang amin, saudara, ya. Tetapi bagal, saudaraku, ini sebuah percampuran. Dan inilah tunggangan atau kendaraan daripada Absalom. Sesuatu yang dicampur aduk antara kebenaran dan ketidakbenaran, antara yang rohani dengan yang dunia. Dan seringkali tanpa kita sadar, Bapak Ibu Saudara, kita memakai hal yang seperti ini jadi kendaraan hidup kita. Ya, antara kekristenan tapi juga hidup dalam ketidakjujuran. Seperti itu, kendaraan. Dicampur adukan dua hal ini, dua hal yang tidak bisa menyatu sebetulnya. Ya, saudara, dua hal yang tidak bisa menyatu. Pada kenyataannya ternyata, saudaraku, ini tetap bodoh, saudara. Ketika pun keledai dikawinkan sama kuda, dia tetap bodoh. Ketika ini tuannya tersangkut, dia terus saja nabrak aja. Dan berapa banyak kali kehidupan kita bangga dengan cara hidup yang seperti itu. Berapa banyak kali kehidupan kita memakai cara yang seperti itu, ya.
Satu sisi kita hidup dalam rohani, tapi satu sisi juga cara-cara dunia, prinsip-prinsip dunia, saudara, nilai-nilai dunia yang kita pakai dalam kehidupan ini. Sampai akhirnya nggak jelas gitu. Ya. Akhirnya nggak jelas. Kalau lemah ya lemah sekalian seperti keledai yang akhirnya kalau itu diserahkan sama Tuhan, Tuhan mau pakai, saudara, menjadi alat Tuhan. Ada amin, saudara. Kalau kuda sekalian kuat, saudara. Tapi ini sesuatu yang nggak jelas. Nah, berapa banyak orang punya prinsip-prinsip yang seperti ini, yang akhirnya nggak jelas gitu, saudara. Ya, apa namanya, prinsip-prinsip dunia begitu mempengaruhi, atau mungkin prinsip-prinsip latar belakang budaya seringkali mempengaruhi. Ada orang-orang Kristen yang masih percaya sama tahayul-tahayul. Kristen sih Kristen, tapi tahayulnya jalan terus. Ya, Feng Shui, Hong Shui, dan apalagi semuanya masih dipercaya. Firman jalan. Nah, kalau bilang Tuhan memberkati, amin. Tuhan menolong, amin. Tapi sisi yang lain, hal-hal yang seperti ini masih terus jalan bersamaan. Percaya sama hari, percaya sama apa namanya, ya tahayul seperti itu. Ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau ini dia jangan begini. Masih terus kekristenan seperti, dan saya lihat terlalu banyak yang seperti ini. Sampai akhirnya kendaraan ini nggak bisa nolong kita. Mari sama-sama kita melihat lagi, memperhatikan lagi, saudara. Seperti apa sih prinsip yang kita sedang pakai? Ya, prinsip ini seperti sebuah kendaraan buat kita. Prinsip hidup, saudara. Nilai-nilai hidup yang seperti apa? Jangan sampai kita sedang mencampur adukan, kita sedang mengkawin silangkan. Ya, saudara, mengawin silangkan hal yang seperti itu, akhirnya itu bukannya menolong kita, ya saudara. Sementara waktu memang mungkin menolong kita, jadi sebuah tunggangan buat kita. Tapi akhirnya di saat-saat tertentu hal-hal yang seperti ini nggak bisa nyelamatin kita, nggak bisa membantu kita. Kalau hidup kita ini nggak jelas, prinsip hidup kita nggak jelas, saudara, maka saya percaya, saudara, ke depan ketika sudah menghadapi yang namanya kesulitan, saudara nggak akan, prinsip-prinsip yang seperti ini akan merugikan diri kita sendiri. Makanya firman Tuhan dengan tegas mengatakan, saya seringkali berulang-ulang kali mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ada amin, saudara. Artinya jelas gitu, saudara, jelas, ya. Jelas, jadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, jelas. Jadi artinya nggak samar. Supaya apa? Supaya hidup kita juga nggak samar, nggak tanda tanya terus ketika kita menghadapi kesulitan, tanda tanya, menang atau kalah ya, menang atau kalah ya. Bisa keluar nggak ya, bisa keluar. Selalu akhirnya apa, saudara tuh? Hidup kita ditandai selalu dengan tanda tanya, dengan sesuatu yang, dengan sebuah pertanyaan. Nggak ada sebuah kepastian. Saya tidak bilang bahwa hidup ini tidak ada masalah, tetapi saya percaya di setiap masalah-masalah yang kita hadapi selalu ada jalan keluar. Ada amin, saudara. Ada kepastian. Daud waktu dia masuk dalam lembah kekelaman, saudaraku, memang di saat-saat seperti itu hatinya galau, pikirannya kacau, dia melihat sesuatu yang gelap. Makanya dia katakan, dia gambarkan itu lembah kekelaman, lembah kematian. Tapi dia punya sebuah kepastian, saudara. Di depan itu ada hidangan yang Tuhan sediakan. Ada amin, saudara. Di depan itu ada jalan keluar, di depan ada kemenangan, di depan ada terobosan, di depan ada kemuliaan yang sudah menanti saya. Sesuatu yang jelas, bukan tanda tanya, bisa keluar nggak ya, lolos nggak ya. Kenapa? Karena Daud prinsipnya jelas. Yang dia pegang, saudaraku, yang nilai-nilai yang dia pegang itu jelas sekali. Nah, ini yang saya dan saudara harus belajar, termasuk saya. Karena kadang-kadang kita membiarkan yang namanya ketidakjelasan ini, sudah. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kita juga kita sendiri bingung. Ketika kita berhadapan, yang tadi saya katakan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, saudaraku, akhirnya apa? Nggak bisa menolong.
Firman juga nggak bisa nolong kita. Kenapa? Karena kita mendua. Karena kita campur adukan antara firman, doa sih iya, ibadah sih iya, tapi yang dunia ini juga sama. Campur aduk, seperti bagal tadi dikatakan. Ada percampuran di situ, ada campur aduk di situ. Dan inilah kendaraan daripada Absalom. Kendaraan apa yang sudah pakai hari-hari? Jelaskah? Atau samar seperti Absalom? Ada sebuah percampuran di sini antara sudah meyakini firman, tapi di satu sisi juga sudah meyakini sedang dikuasai sama yang namanya kenyataan hidup, ketakutan yang saudara sedang saksikan. Itu juga sesuatu yang tidak mudah. Satu sisi kita lagi pegang firman, tapi satu sisi kita membiarkan yang namanya rasa takut, saudara, informasi-informasi, berita-berita dan kenyataan itu juga mempengaruhi hati kita. Satu sisi kita buka hati sama firman, tapi satu sisi juga hati kita juga terbuka buat hal-hal yang seperti itu. Dengan segala rasa takut masuk juga, dengan segala informasi, berita-berita yang kacau balau masuk. Ini apa kacau? Udah, kalau mau masukin firman, ada amin, saudara. Kalau mau percaya sama firman, percaya 100% sama firman, ada amin. Jangan kemudian saudara, lalu kemudian kita digelisahkan, di apa namanya, hati kita terbuka dengan hal-hal yang seperti kita. Ada orang bilang begini, iya. Ada orang bilang iya, kacau banget, rusak kita, rusak. Aplikasi dari gambaran ini banyak sekali. Dan sekali lagi kita seringkali bodoh. Kita pikir hal seperti ini menguntungkan, campur aduk, ya firmannya masuk, kan firmannya ada dia pada. Kan juga nggak kosong-kosong banget sama firman. Iya. Baca firman pada iya, puji Tuhan. Tapi sisi yang lain, hal-hal yang dari dunia juga masuk. Doa pagem doa, iya doa, puji Tuhan. Tapi hal-hal yang prinsip-prinsip dunia, cara-cara dunia juga masuk. Akhirnya apa? Ini ya orang bilang, boleh bilang dengan bahasa berkolaborasi. Kia hebat. Enggak. Firman nggak bisa dikolaborasi dengan dunia, nggak bisa. Firman harus seutuhnya firman. Ada yang saudara. Ya. Kebenaran harus seutuhnya kebenaran, nggak bisa dikolaborasi. Nggak bisa di mix gitu, kayak kita bikin jus, nggak bisa. Sebagai hamba Tuhan, sudah saya coba itu terapkan ya, saudara. Saya datang ke Manado kemarin, ya, saudara. Saya coba menanamkan nilai-nilai yang seperti ini, karena seringkali kita mencampur adukan nilai-nilai dunia, ambisi-ambisi dan lain sebagainya, dicampur adukan dengan akhirnya apa? Jadi kacau balau, kita sendiri jadi. Tolong kita ya, Bapak Ibu Saudara, supaya apa namanya, nilai kekristenan kita tuh tetap sejati gitu, saudara. Iman kita tetap utuh. Kita nggak campur aduk sampai kelihatannya bagus, kelihatannya penuh, tapi nilainya ya kayak emas gitu ya, saudara, kayak emas, saudara, kayaknya bagus gitu, tapi nilainya cuma 18 karat. Atau ada nggak di bawah 18 karat? Ya, kenapa? Karena di dalamnya sudah ada bahan-bahan yang lain dicampurkan, dimasukkan di dalam, sampai nilai emas itunya sendiri nggak banyak. Kenapa? Karena dicampur adukan sama, nggak tahu, saya nggak ngerti bahan-bahan yang apa. Sampai apa? Nilainya turun. Iya kan, saudara? Segala sesuatu yang dicampurkan itu nilainya turun. Nilainya nggak sama. Emas 18 karat sama emas berapa sih, saudara? Ya 24 karat ya, saudara. Itu beda jauh nilainya tuh, harganya tuh, harga jualnya tuh, saudara, itu beda jauh. Tolong kita supaya ya kita masih manusia, kita masih daging ya, saudara. Kita masih daging.
Tapi kita nggak boleh mencampur adukan prinsip dunia ini. Bahkan saudara, kadang-kala kita nggak boleh tuh mencampur adukan firman sama perasaan kita. Kenapa? Nggak nyambung, saudara. Nggak nyambung. Coba lihat saudara, kalau saudara lihat ya saudara, firman dan perasaan itu nggak, ini jadi kayak aneh. Kalau ini sambungannya, coba saudara baca nih, ayat yang ke-33. Ayat 30, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anak. Saudara, ini nih saudara, sebuah prinsip firman yang gak dicampur adukan. Ketika Daud mendengar Saul mati, ini sebuah prinsip firman yang utuh. Saya sih maaf nih saudara, saya. Kalau saudara mau tanya, kalau Pak Gep kayak gini gimana? Aduh, saya mah senang saudara. Jujur aja. Artinya apa? Masih ada tuh campur aduk. Kalau Daud nih saudara, kalau kita melihat itu tuh utuh. Bagaimana tidak saudara, anak, maaf nih saudara, walaupun ya saudara anak, tapi anak ini punya niat untuk membunuh ayahnya. Bahkan ketika Daud tuh bukannya kalah loh saudara, Daud tuh bukannya kalah, Daud tuh menyingkir supaya apa? Tidak terjadi keributan di Yerusalem. Sebetulnya kalau saya melihatnya sudah dari sisi pandang saya, Daud tuh mengalah supaya apa? Jangan sampai terjadi keributan. Gak bagus antara ayah sama anak, papa sama anak, gak bagus. Makanya udah Daud mengalah, Daud menyingkir. Udah dia tinggalin tahtanya. Toh buat dia, udah orang lain saja dia rela menyerahkan tahtanya, apalagi buat anak. Tapi yang aneh di sini nggak tahu ada spirit apa dalam dirinya Absalom. Dia kejar terus ayahnya. Kayaknya punya hasrat yang kuat supaya matanya bisa lihat ayahnya ini mati. Nggak ngerti saudara. Tapi ketika kemudian ini anak yang mati saudara, dia bilang begini, ah kalau aku mati menggantikan engkau. Daud bilang masih mendingan saya yang mati. Makanya waktu peperangan itu terjadi, dia bilang sama Yoab, jangan sentuh, jangan jamah anak itu, jangan sakiti anak itu. Tapi ternyata bagaimana? Ya karena dia tergantung di dahan, saudara. Orang nggak berani bunuh, lapor sama Yoab serbu, Yoab bawa anggotanya, bawa pasukannya, dipukulin sampai mati. Ya saya cuma mau bilang, ini nih saudara, orang yang hatinya utuh kayak gini, jadi rada aneh-aneh memang. Memang jadi rada aneh-aneh. Ya, disakitin dia, diapain, ya. Rada aneh-aneh. Nah, tolong kita ya saudara, ya tidak mudah. Saya mengkhotbahkannya sih gampang, tapi untuk melakukannya dalam kehidupan kita, saya nggak bisa cerita tentang apa yang sedang terjadi di kepengurusan saya, saudara. Tetapi ya paling tidak seperti itu yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang, tapi saya harus bisa bersikap, bertindak, berkata-kata sebagai seorang hamba. Nanti saja kalau sudah selesai, saya baru cerita. Saya cuma minta Tuhan doa Bapak Ibu Saudara. Tuhan tolong kita saudara, supaya prinsip firman ini betul-betul ya. Kenapa? Karena memang harus seperti itu saudara. Kita menjadi suratan yang terbuka, yang pada akhirnya orang bisa melihat waktu kita menghadapi sesuatu beda dengan orang dunia menghadapinya, saudara. Sikapnya itu beda, tidak sama. Hal yang selanjutnya yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 29 sampai 30, 29 dan 30. Sama-sama kita baca ayat ini.
Satu, dua, tiga. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal. Saudara, saya cuma mau bilang begini, saya amati kalimat ini baik-baik ya saudara. Saya amati ada sesuatu yang tidak jelas. Begini, kan Ahimaas, saudara, Ahimaas itu pengen, dia yang melaporkan bahwa Absalom sudah mati. Dia pengen melaporkan, dia minta izin sama Yoab, saya yang mau laporkan. Tapi Yoab bilang, jangan kamu, ya lain kali saja kamu. Sekarang aku tugaskan orang Ethiopia. Ya, Yoab juga saya pikir takut, karena nanti takutnya orang yang melaporkan itu malah dibunuh sama Daud. Ya, Daud kan seperti itu. Kalau ada musuhnya dibunuh, malah orang yang melaporkan itu yang dibunuh gitu, saudara. Lalu kemudian disuruhlah orang Ethiopia untuk melaporkan ini kejadian, ya, bahwa Absalom sudah mati, berita ini kepada Daud. Tapi Ahimaas ngotot, saudara. Ahimaas ngotot. Ahimaas bilang, enggak, saya mesti, katanya. Ya, saudara. Dan ayat 22 bilang begitu. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Sadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Ethiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Kalau saya lihat, enggak juga. Enggak ada kabar yang menguntungkan. Enggak ada maksud apa-apa gitu, saudara. Tapi yang saya mau bilang, saudara, ya ini yang saya temukan, saudara. Ini yang saya temukan. Ketika kemudian berita ini datang, makanya Daud, saudara, ketika Ahimaas lapor sama Daud beritanya, Daud bilang ini, ya. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Kenapa? Karena laporannya nggak jelas. Apa yang disampaikan sama Ahimaas nih kabur. Kenapa dia bilang begini, saudara? Selamatkah Absalom, kata Daud, tanya Daud. Orang muda itu, jawab Ahimaas, aku melihat keributan. Coba saudara perhatikan, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Dia memberikan sebuah informasi yang gak jelas. Jadi saya cuma mau tanya begini, buat apa dia ngotot gitu? Sekali lagi ya saudara, selamatkah Absalom orang muda itu, tanya Daud ya saudara. Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu, tetapi aku tidak tahu apa itu. Padahal dia tahu. Dia tahu sudah terjadi sebuah peristiwa, Absalom dibunuh mati. Tapi ketika raja tanya bagaimana Absalom, dia jawab ya dalam singkatnya, nggak tahu saya. Jadi apa? Kenapa? Buat apa dia ngotot gitu, saudara? Paham ya, saudara? Buat apa dia ngotot? Yoab sudah bilang jangan kamu orang Ethiopia saja. Orang Ethiopia sudah pergi. Dia nggak tenang. Dia bilang enggak, saya mesti pergi, saya mesti menyusul orang Ethiopia itu. Ya sudah, kalau kamu pergi, ya pergi udah. Tapi kemudian dia sudah ngotot, dia pergi. Waktu ditanya, informasinya nggak jelas, nggak menjawab. Beda sama orang Ethiopia. Orang Ethiopia ini lebih jelas, gambarannya lebih jelas, saudara. Jadi apa namanya, pertanyaannya Daud ada jawabannya dari orang Ethiopia. Orang Ethiopia bisa kasih jawaban jelas. Yang saya mau bilang, saudara, ada banyak hal kita ini seperti Ahimaas. Kita ngotot, tapi kita nggak jelas, kita nggak tahu apa tujuan kita. Betul. Saya ditegur Tuhan beberapa tahun yang lalu. Saya ditegur Tuhan, ya saudara, beberapa tahun yang lalu. Ya, saya jadi hamba Tuhan, saya berdoa, Tuhan berkati saya, pakai saya Tuhan, pakai, berkati pekerjaan Tuhan di Kenderuan jadi Allah Tuhan. Oh, berkati, diperlebar, diperbanyak jemaat. Tapi tahukah saudara, ternyata doanya saya itu doa yang gak jelas. Saya punya mimpi bagaimana pekerjaan Tuhan ini semakin diperlebar, dibeliin ini semua, gedung-gedung, rumah-rumah dibeliin semua. Sampai saya bilang sama Mika, nanti kalau Mika jadi gembala, itu satu blok ini dibeliin semua. Buat apa?
Sampai akhirnya Tuhan tegur saya. Sampai Tuhan tegur saya, kamu tuh lagi mendirikan menara buat kamu sendiri. Kamu bukan menegakkan, mempermuliakan aku, tapi kamu lagi memperbesar kerajaan. Kamu lagi mendirikan seperti menara saya, menara Babel. Menara Babel kan menara buat diri sendiri. Ada banyak kali, saudara, kita punya keinginan, tapi sebetulnya goalnya kita nggak jelas. Goalnya kita salah. Goalnya kita melenceng. Pengen nih diberkati, tapi nggak tahu buat apa diberkati. Nggak jelas. Maaf nih, kalau saudara diberkati cuma pengen jadi orang kaya, itu sebuah jawaban yang tidak jelas. Itu tujuan hidup yang tidak jelas. Kalau saudara, Tuhan berkati saya, si Tuhan, toko saya diberkati, usaha saya diberkati, dalam nama Yesus Tuhan berkati, apa yang saya kerjakan dibuat berhasil si Tuhan. Kalau saudara berdoa seperti itu hanya supaya saudara jadi orang kaya, maka itu sebuah tujuan hidup yang enggak jelas. GJ. Nah, berapa banyak kali kehidupan kita ini seperti itu loh saudara. Pastikan lagi apa itu tujuan hidup saudara. Kalau saudara jadi orang kaya itu bukan goal, bukan. Kalau saya jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan itu bukan goal, bukan. Itu bukan goal akhirnya, bukan. Kalau goal akhirnya saya adalah supaya saya semakin jadi berkat bagi banyak orang, memenangkan banyak orang dan Tuhan diperbuat, itu goal. Ada amin saudara. Kalau saudara bilang, Tuhan berkati saya, supaya apa? Supaya lewat saya ada banyak orang yang diberkati lewat berkat yang Tuhan percaya. Nah, itulah goal. Kalau saudara cuma berdoa, Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati usaha saya. Makanya saya kurang cocok dengan doa Yabes. Maaf nih saudara. Nggak jelas doa Yabes itu saudara. Karena kesakitan, karena apa? Karena disisihkan, karena dia punya kelemahan yang luar biasa, makanya orang tuanya disebut kasih nama Yabes, saudaraku, ya. Dan dia juga hidup menderita, akhirnya dia berdoa. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Nggak jelas, maaf nih saudara. Doa Yabes nggak jelas, saya kurang suka. Hanya untuk supaya membuktikan, supaya apa? Supaya orang tidak lagi menindas dia. Supaya apa? Supaya dia setara sama yang lain. Bukan itu harusnya tujuannya. Kalau saudara berdoa, Tuhan berkati saya, supaya nggak ada orang lagi yang menghina saya miskin. Supaya nggak ada orang yang lagi ngejek hidup saya, ngeremehin saya, nginjek saya. Nggak jelas. Itu sebuah tujuan hidup yang nggak jelas. Maaf nih saudara. Sama seperti doa saya, Tuhan berkati saya, pakai saya luar biasa. Nggak jelas itu doa yang nggak jelas. Pada akhirnya apa? Itu semua diperuntukkan buat saya, bukan buat Tuhan. Itu bukan diperuntukkan buat melayani jiwa-jiwa jadi berkat, tapi buat saya. Supaya tambah gede, tambah hebat, hidup tambah gede. Itu, maaf saudara. Dan sama yang saya katakan, kalau saudara berdoa, Tuhan berkati saya, supaya nggak ada orang lagi yang bisa menghina saya. Itu doa yang nggak jelas. Nggak ada orang lagi yang ngeremehin saya. Selama ini saya, kalau orang dilihat saya, nggak dilihat pandang. Orang lain diajak ngobrol, saya nggak diajak ngobrol. Orang lain disapa, saya nggak disapa. Cuma kalau karena arah seperti itu sudah minta diberkati, itu sebuah doa yang nggak jelas. Itu sebuah doa yang nggak jelas. Tujuan yang nggak jelas. Sama seperti ini nih, Ahimaas. Pengen potong. Saya pikir ada sesuatu gitu saudara. Kalau sudah baca tuh di atasnya tuh, kayaknya ada sesuatu yang dia mau sampaikan. Ada sesuatu, ada sebuah visi gitu saudara. Ada sesuatu yang dia bisa robah gitu. Tapi nggak jelas. Waktu Daud tanya bagaimana Absalom, jawabannya ngawur gitu, ngambang. Biar ini menjadi renungan buat kita, saudara. Apa sih keinginan kita?
Jelas enggak goalnya? Kalau Tuhan bilang, kalau kita berdoa, Tuhan angkat saya sih Tuhan, dari lembah yang seperti ini, angkat saya. Dari lembah kesusahan, dari lembah kemiskinan. Dari lembah penderitaan. Apa sih tujuannya? Apa lalu kemudian apa tujuannya? Goalnya apa? Kalau sudah berdoa, sudah Tuhan kasih panjang umur sama saya, sembuhkan saya, kasih panjang umur. Goalnya apa? Ini sama-sama nih menjadi renungan buat kita. Lalu kemudian kalau sudah bisa umur 70, bisa masuk di 70, mati di umur 75, apa yang sudah melakukan? Cuma panjang umur? Jadi sesuatu yang nggak. Dan akhirnya kita menderita dengan permintaan kita sendiri. Kita akhirnya dibuat menderita dengan permohonan kita sendiri. Kita akhirnya dicelakai dengan permohonan kita sendiri. Dan tolong kita sudah. Tuhan mau supaya Tuhan bisa memberikan apa saja buat kita. Ada amin saudara. Tuhan sanggup mengabulkan doa kita yang paling tidak mungkin buat kita. Tetapi bagi dia tidak ada perkara yang tidak mungkin. Ada amin saudara. Tapi yang jadi masalah, apa tujuannya? Apa goal? Adakah Tuhan dipermuliakan? Adakah orang-orang di sekitar kita menikmati sesuatu? Bahkan seringkali ketika Tuhan memberkati, Tuhan memakai saya, Tuhan sendiri nggak bisa menikmati berkat itu yang Dia berikan kepada saya. Itu kan mengerikan. Ketika Dia memakai hidup saya, mengurapi saya, memampukan saya dari tidak bisa jadi bisa, Dia sendiri tidak menikmati. Kenapa? Karena kebisaan yang Tuhan berikan kepada saya nikmati buat diri saya sendiri. Ketika saya berhasil, saya kagum dengan keberhasilan saya. Saya kipas-kipas. Saya menikmati pujian yang orang kasih. Aduh bagus, aduh diberkati. Bangga. Ngeri sekali. Betul. Sesuatu yang tidak jelas itu mengerikan. Dan pada akhirnya bukan cuma mengerikan, ya saudara, bukan hanya merugikan, bahkan seringkali merugikan Tuhan, ya saudaraku. Saudara, kalau saya dipakai Tuhan, tapi nggak jelas, akhirnya apa? Pemakaian Tuhan dalam hidup saya merugikan Tuhan, merugikan orang, dan pada akhirnya apa? Terakhirnya akan merugikan diri saya sendiri. Jadi saya nggak mau nyampein ini, saudara, karena ini buat saya sih nggak jelas gitu. Kurang bisa saya paham, kurang bisa saya sampaikan. Tolong kita ya saudara, supaya apa? Doa kita di doa yang jelas. Ada amin saudara. Tujuan hidup kita itu tujuan yang jelas. Ada amin. Kalau kita bilang Tuhan berkati saya dengan panjang umur, buat apa? Saudara sudah tahu apa yang saya harus buat kalau saya dikasih panjang umur. Kalau saya dipanjangi umur saya, buat apa saya lah? Apa yang saya mau isi dengan hari-hari, dengan minggu-minggu, dengan bulan-bulan, dengan tahun-tahun yang Tuhan masih berikan, teman. Itu jelas kan? Tuhan berkati saya sih Tuhan, berkati saya. Saudara harus punya tujuan jelas. Karena sekali lagi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk menjawab, mengabulkan doa saudara yang paling sulit, yang paling tidak mungkin sekali. Tapi bagi Dia itu semuanya mungkin. Ada amin saudara. Tapi kembali kepada kita, jelas. Betul saudara. Saya berpikir dulu ya saudara, puluhan tahun saudara saya melayani Tuhan, baru masalah. Baru waktu misi di NTT itu Tuhan baru bicara, baru menyadarkan saya. Artinya begini, berbelas tahun mungkin, atau mungkin ya 20 tahun
Saya memegang prinsip yang salah ketika saya seorang hamba Tuhan. Saya memegang prinsip yang salah. Berkati saya Tuhan, urapi saya Tuhan, pakai saya. Tapi ternyata tujuannya salah, goalnya gak jelas ya. Dikembangkan ini pekerjaan Tuhan, kenduruan GSPD, wah hebat, betul hebat. Tapi apa? Seperti mendirikan menara Babel. Saya sedang membangun kerajaan saya di tempat ini, bukan kerajaan Allah yang dihadirkan. Aduh, mengerikan. Untung Tuhan berkemurahan, ingatkan, sadarkan, tegur saya, marahi saya. Kalau tidak, saya akan tetap pegang prinsip. Dan prinsip itu, masalahnya jahatnya apa? Kita bagikan sama keturunan kita. Ngeri ya. Jadi wong kaya, blenak. Jadi wong miskin, blenak. Itu sebuah prinsip, kayaknya benar. Tapi apa? Akhirnya apa? Benar, anak-anak kita tidak orang kaya, tapi jadi anak orang-orang kaya yang apa? Yang aneh-aneh. Kenapa? Nggak punya goal. Karena orang tuanya juga nggak ada goal, nggak ada visi. Tolong kita ya saudara. Tuhan, sadarkan kita pagi ini, dan Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kita untuk kita memiliki visi yang jelas. Untuk apa kita? Untuk apa? Sasaran apa yang harusnya kita lakukan? Dan saya percaya apa yang menjadi doa saudara, Tuhan pasti kabulkan. Ada amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan diuntungkan ketika engkau jadi seperti apa yang kau inginkan. Tuhan diuntungkan, Tuhan dipermuliakan lebih lagi daripada hari-hari yang lalu. Ketika engkau diberkati Tuhan, ketika engkau diangkat, ketika engkau diurapi semakin lebih lagi, Tuhan semakin diuntungkan dan semakin lebar apa radiusnya, radius jadi berkatnya itu sudah semakin melebar, semakin jauh. Itu yang Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah.